Tauhid Metafisik Channel, spiritualis yang memiliki ilmu kebatinan tingkat tinggi, yang merupakan spesialis, pakar, dan master yang membahas tentang ilmu vibrasi antara diri, Tuhan, dan alam semesta, membahas tentang ilmu metafisika modern, ilmu kebatinan, dan mengupas tuntas rahasia tentang ilmu mustika, pusaka, dan benda berdua. Update video terbaru dan bantu kembangkan channel ini dengan mengklik lambang merah subscribe dan lonceng notifikasi gratis. Tidak ada ruginya untuk mengklik lambang merah subscribe, gratis, dan gratis. Selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini di second channel Tauhid Metafisik, semoga kita disehatkan selalu, dilancarkan segala hajat, karena sehat adalah harta yang paling mahal di dunia, supaya Anda bisa mencari berkah rezeki ya pada anak istri dari Tuhan penguasa bumi langit dan di antara keduanya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan lebih detail tentang banyaknya pertanyaan yang muncul lagi tentang hakikat syirik ya. Saya akan jelaskan detail tentang hakikat syirik. Jadi yang judulnya adalah syirik itu bukan pada benda, tapi syirik itu ada di hatimu ya. Nah, tentunya banyak perumpamaan-perumpamaan yang orang tidak sadar di kehidupan yang realitas yang kita jalani, yang mereka anggap mereka tidak melakukan syirik, padahal secara hakikatnya itulah syirik ya. Kita mulai dari contoh yang terendah sampai tertinggi ya. Nah, kalau Anda sering berobat ke dokter ya, Anda berobat dan Anda sembuh, apakah yang menyembuhkan dokter tersebut ataukah obat yang diberikan? Kalau Anda menganggap dokter ataukah obatnya menyembuhkan, itu adalah syirik hakikatnya. Karena banyak pula orang yang berobat ke rumah sakit, ke dokter, tidak sembuh-sembuh, malah meninggal. Nah, itu kenapa? Karena letak kesembuhan itu melalui Tuhan ya, penguasa bumi langit dan di antara keduanya. Nah, medianya itu adalah dokter dan obat. Itu adalah jalannya ataukah syariatnya. Kalau Anda memiliki harta, Anda orang kaya, dan seolah-olah ketika Anda melakukan bisnis dan Anda melakukan kerugian, dan Anda seolah-olah lemah, ya, putus asa, seolah-olah harta itu nomor satu dibandingkan Tuhan ya. Jadi kehidupan Anda gantungkan kepada uang ya, sehingga itu juga adalah syirik ya. Karena Anda menduakan nomor dua Tuhan setelah uang. Banyak orang yang menyimpan harta bendanya sampai menggunakan box-box anti maling ya, anti bor, dan ditaruh seaman mungkin. Bagaimana supaya kehidupan dia selamat di dalam kehidupan ke depan ya, ataukah yang dia jalani. Tapi faktanya ya, meskipun banyak uang disimpan, banyak yang terjadi, misalnya orang tersebut tabrakan meninggal ya, tetap saja meskipun banyak duit tapi meninggal juga. Kadang pengusaha kakap di pesawat terbang meledak ya, sampai meninggal 200-an orang, itu meninggal juga. Nah, jadi hakikatnya kalau Anda sampai mendewakan uang, maka Tuhan adalah uang ya. Tuhan nomor dua ya setelah uang. Jadi kalau Anda pun percaya uang menyelamatkan Anda dari segala-galanya, maka itu Tuhan Anda uang secara hakikat ya. Kita lanjut ke contoh selanjutnya. Kalau Anda seorang tentara ya,
Anda pergi perang misalnya ke Afghanistan, misalnya Anda membela Muslim di sana melawan Israel, dan Anda menggunakan rompi anti peluru, ya. Nah, ketika Anda menggantungkan keselamatan Anda kepada rompi anti peluru, nah itu adalah syirik hakikatnya. Anda menganggap diri Anda selamat menggunakan rompi anti peluru, padahal banyak juga pasukan Amerika elit, ya, pasukan Afghanistan elit ataukah Indonesia elit menggunakan anti peluru, tetap saja meninggal kalau sudah memang Tuhan penguasa bumi langit berkehendak. Dan di kisah sejarah kemerdekaan Indonesia, jadi meskipun penjajah menggunakan alat-alat persenjataan yang bagus, yang lengkap, dan menggunakan serba teknologi baja ataukah pistol, dan rakyat Indonesia menggunakan bambu runcing, kalau Tuhan mengatakan menang, ya meskipun pakai bambu yang menang, ya. Itulah yang dimaksud segala-galanya penguasa bumi langit, dan diantara keduanya itu adalah Tuhan penguasa alam semesta. Nah, kadang juga kalau Anda biasa minta dibacakan ayat di dalam air sebagai obat kepada ustadz. Nah, ketika dibacakan ustadz tersebut dan Anda sembuh, ya bukan ustadznya, bukan airnya, tapi Allah lah yang menyembuhkan, yang mengijabah, melalui syaratnya adalah melalui ustadz tersebut. Karena kadang saya banyak tanya, ya, kepada ustadz-ustadz yang biasa dimintakan air. Ada yang sembuh langsung, ada yang bertahap, ada yang tidak sembuh-sembuh. Kenapa? Karena Allah lah kembali kepada keputusannya. Adapun sihir ataukah pelet ataukah ilmu hitam ataukah jin yang bertindak zolim, itu terijabah dan tidak terijabahnya pun tetap atas kehendak Allah meskipun ilmu hitam, ya. Bahkan yang tingkat tertinggi syirik yang jarang orang sadari adalah ketika orang melakukan ibadah, ya, Anda melakukan ibadah sholat 5 waktu sehari semalam. Kalau Anda niat karena surga, itu Anda syirik, ya. Kalau di dalam ilmu sufi, karena Anda hanya mau hadiah. Kalau tidak ada hadiah, kalau tidak diancam neraka dan mau surga, maka Anda mungkin kebanyakan orang tidak akan mau melakukan ritual tersebut. Jadi ibadah yang dilakukan ternyata hanyalah karena hadiah, bukan karena Tuhan semata. Dan banyak orang terjebak di dalam lingkup ini, bahwa ibadahnya itu hanya karena memikirkan surga, takut disiksa. Itu masih kategori adalah menyembah Tuhan karena sebuah hadiah, ya. Bukan menyembah Tuhan itu sendiri karena kenal Tuhan itu, tapi menyembah hadiah yang membuat dia mau melakukan ibadah tersebut. Nah, sama dengan hakikatnya, ya, kita kembali ke hal-hal energi-energi pada benda pusaka atau mustika. Nah, itu adalah benda-benda langka yang susah ditemukan dan memiliki kekuatan energi besar dari alam, turun-temurun diyakini oleh keturunan kita dari zaman kerajaan sampai sekarang, yang memang benda-benda tersebut dipakai oleh ahli-ahli pendekar, ya, ataukah kiai-kiai, para wali-wali pada zamannya. Dan banyak diyakini sampai sekarang bahwa benda-benda yang dipakai oleh para kiai tersebut memiliki karomah-karomah, ya. Baik itu karena sang wali sering menggunakannya zikir, baik itu sang wali sering menggunakannya di dalam ibadahnya sehingga berefek kepada benda tersebut dan menghasilkan karomah-karomah. Nah, setiap segala sesuatu tercipta dari energi, baik manusia, ya, baik alam semesta, baik keramik ini, baik sofa ini, baik ini, kalau dikaji sampai titik-titik dasarnya, maka dia tercipta dari energi. Semua segala sesuatu dalam semesta ini tercipta dari energi. Dan seperti batu akik atau pusaka itu pun tercipta dari energi. Nah, sesuatu yang memiliki sejarah turun-temurun dan sebagai legenda di negara kita yang tidak bisa kita hilangkan, itu memang menyimpan kisah dan sebuah cerita yang menakjubkan seperti keris Empu Gandring, ya, ataukah
keris-keris lainnya ataukah pusaka kujang dan jenis pusaka-pusaka lainnya itu memang benar adanya ya. Sama seperti kisah Ponari mampu mengobati orang hanya dengan batu petirnya. Ya bukan batu petirnya, tapi Allah lah yang menyembuhkan. Nah, seperti itu. Jadi benda-benda yang susah ditemukan ya, yang memiliki energi-energi besar yang diyakini dari zaman dulu. Nah, itu memang memiliki energi kalau Anda paham cara cek energi dari tahap dasar menggunakan alam bawah sadar Anda sampai tingkat kelima, sampai Anda melakukan amalan yang amalan tersebut salah satunya adalah amalan para wali yang dilakukan untuk mengecek energi tersebut. Maka memang dia memiliki energi-energi. Bahkan semua buku gemstone di dunia ya, bahkan semua situs-situs gemologi dunia meyakini bahwa benda-benda yang terpendam seperti gemstone selama puluhan juta tahun itu memiliki energi aura yang kuat ya, memiliki fungsi-fungsi metafisika yang kuat seperti gambar yang saya tampilkan di video ini. Itu buku-buku gemstone dunia meyakini dan situs-situs dunia. Nah, dan secara budaya dan adat di Indonesia memang benda-benda seperti ini mampu menyerap energi, dan makhluk software seperti jin pun suka tinggal di tempat seperti itu karena dia terpendam selama puluhan juta tahun. Nah, jadi di sana digabungkan antara ayat-ayat penjagaan dari dalam Al-Quran, karena saya lahir sebagai Muslim, dan sholawat-sholawat tertentu untuk menghidupkan dengan amalan benda tersebut ya. Dan ribuan testimoni yang sampai puluhan kali mengambil ke saya dan memang berefek, baik keluarganya yang suka kesurupan sembuh, ataukah yang punya penyakit tertentu yang sudah puluhan tahun sembuh, ataukah yang punya lahan ataukah kebun yang suka kemalingan itu pun jadi berhenti kemalingan ya. Banyak hal yang sampai kurang lebih 8 tahun ini yang saya sudah lakukan. Hakikatnya sama ya, karena pertama benda itu benda langka, susah ditemukan. Yang kedua, itu sebagai media yang menampung energi amalan-amalan dari ayat suci ya. Yang ketiga, itu sebagai syarat ataukah syariat ataukah usaha ataukah ikhtiar kita sebagai hamba melalui energi ayat-ayat metafisika dari Al-Quran, karena saya sebagai Muslim, yang digabungkan dengan nur ilahiyah di dalam diri dan menghasilkan fungsi-fungsi tertentu. Dan terjadi tidaknya itu atas kehendak Allah, mau-maunya Allah ya, mau-maunya Tuhan. Tapi biasanya saya untuk membooster segala doa yang saya minta di dalam apa yang saya amalkan itu, saya bantu dengan memberi sedekah untuk memboosternya. Nah, itu adalah salah satu rahasianya. Nah, jadi hakikat yang saya jelaskan kepada Anda, yang tertinggi saja Anda tidak sadari. Masa Anda melihat yang terendah ya, seperti menggunakan pusaka mustika ya. Ingat, bukan bendanya tapi hati Anda. Dan hakikat syirik itu sampai saya jelaskan kepada Anda ya. Ketika Anda ibadah pun karena maunya surga, bukan semata-mata karena Allah, maka itu adalah Anda mau ibadah karena surga, bukan karena Allah. Berbeda Anda ibadah karena surga dengan Anda beribadah karena Allah. Berarti Anda ibadah karena hadiah. Kalau nggak ada hadiah, Anda nggak mau ibadah. Nah, seperti itu ya. Jadi menurut saya itu adalah cara ikhtiar ya, yang kita lakukan. Dan saya pun melakukan aktivasi pada benda itu dengan ayat-ayat suci penjagaan yang memang itu berasal dari Al-Quran. Dan kehendak terjadi tidaknya adalah kehendak Allah, bukan kehendak saya yang makhluk lemah, bukan kehendak siapa-siapa. Dan itu digabungkan dengan nur ilahiyah yang ada dalam diri beserta amalan tersebut, beserta watak-watak mustika yang berasal dari dalam perut bumi yang digabungkan ya. Nah, seperti itu penjelasan pada kesempatan kali ini. Semoga Anda paham hakikat tentang syirik yang saya jelaskan sedetail-detailnya ya, supaya tidak terlalu panjang juga Anda bosan. Dan terima kasih sudah menonton video second channel Tauhid Metafisik ini. Dukung terus channel ini dengan mengklik lampu merah subscribe gratis dan lonceng notifikasi gratis.
Dan Anda bisa kunjungi channel pertama saya, itu channel Muhammad Hamdan Al-Ghazali, yang banyak membahas tentang ilmu kekayaan, ilmu vibrasi, ilmu kebatinan. Channel ketiga yaitu Maniak Akik, yang membahas tentang gemstone secara internasional, gemologi, kandungan mineral, aura zodiak, dan metafisika modern. Dan channel baru yaitu Maniak Bacan, yang khusus menjual tentang batu bacan dari keindahannya dan kualitasnya dengan harga bersahabat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tauhid Metafisik Produk menjual baju-baju sufi sebagai pengingat kemurnian batin diri dan batin orang lain yang melihatnya, menyebarkan virus-virus cinta ketika memakainya dimanapun berada. Tersedia semua jenis ukuran laki-laki dan perempuan, baik panjang dan pendek. Harga promo murah dengan kualitas cotton dan sablon terbaik. Kontak admin, hubungi WhatsApp 0858 1688 0424. Inilah review baju sufinya. Baju sufi yang pertama, logo Tauhid Metafisik, lambang Tauhid, yang di belakang yang ada hanya satu. Baju sufi yang kedua, aku lebih memilih menjadi orang murni. Logo di belakang baju adalah Tauhid Metafisik. Baju sufi yang ketiga, ketika hawa nafsu takluk maka damailah dunia. Tulisan di belakang adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keempat, aku patah hati pada fananya dunia. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang kelima, suara nuranimu bersih dan murni. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keenam, ego diri adalah dinding pembatas antara diri dengan Tuhan. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Segera pesan baju-baju sufi, stok terbatas. Terima kasih.